Saya mau lanjutkan yang kemarin. Kemarin kita sudah tahu bahwa gereja, kemarin kita yang minggu lalu saya bercerita bahwa ada 7 gereja. Kalau kita sebagai jemaat yang bergereja belum tentu kita selamat. Maka itu Rasul Paulus selalu mengatakan kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena itu dari 7 gereja yang kemarin dengerin khotbah, hanya 2 yang selamat. Yang satu gereja Philadelphia, yang benar-benar rapture itu gereja Philadelphia. Gereja Philadelphia itu kekuatannya nggak seberapa, itu kecil, kekuatannya kecil. Dia bukan gereja yang, bukan orang kaya, tapi kekuatannya kecil. Ya, Tuhan bilang kekuatanmu nggak seberapa, tetapi karena engkau melakukan firman-Ku sehingga dan engkau tidak tekun menantikan Aku, maka Aku pleasing sama kamu, menyukai kamu. Akhirnya gereja Philadelphia adalah gereja yang rapture. Dan gereja Smyrna yang mengalami penganiayaan, dia adalah gereja yang bukan rapture, yang tertinggal pada masa tribulasi, tapi dia mau mati bagi Tuhan. Jadi ada 2 gereja yang diselamatkan, yaitu gereja Smyrna dan gereja Philadelphia. Sedangkan 5 gereja semua mereka tidak diselamatkan. Jadi gereja itu adalah kita, bait Allah itu adalah kita. Jadi kita harus koreksi diri, kita ikut gereja yang mana? Kompromi, atau kita melakukan firman Tuhan, atau kita seperti Smyrna. Kalau Smyrna itu nanti tertinggal tapi dia dia diselamatkan, bukan rapture ya, dia diselamatkan karena dia mau mati bagi Kristus. Jadi itu yang terjadi di penyesatan di gereja-gereja sekarang. Zaman sekarang banyak orang Kristen yang ke gereja tapi mereka masih menggunakan sistem dunia, tidak lagi berdasarkan firman Tuhan. Karena itu bagaimana cara kita supaya kita tidak tersesat? Mari kita belajar bahwa kita harus menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita tetap berdiri teguh di dalam iman. Jadi kalau teman-teman dunia, kita kumpul sama teman dunia, atau teman-teman yang orangnya kompromi, yang ke gerejanya juga asal-asalan, mereka pasti kasih nasihat secara duniawi, bukan nasihat firman. Itu kita harus tolak. Jadi hidup kita harus terus dipenuhi oleh firman Tuhan. Kita harus baca firman, harus mengingat firman, sehingga pada saat ada saran apapun dari teman kita yang bukan daripada Tuhan, kita tolak. Jadi biasanya saran itu kelihatannya menggiurkan, tetapi akhirnya membuat kita terseok-seok, berpeluh-peluh. Karena jalan Tuhan itu jalannya enak. Di jalan Tuhan tidak akan membuat berpeluh-peluh. Tapi kalau kamu berpeluh-peluh, itu berarti kamu memilih jalan dunia, ya. Jadi Tuhan berkata, pikulah kuk yang aku pasang itu ringan, karena yang berat sudah ditanggung oleh Yesus. Jadi kalau rancangan Tuhan di atas rancangan kita, jalan Tuhan di atas jalan kita. Kalau Tuhan ngasih rancangan, Tuhan ngasih saran sesuai dengan firman Tuhan, jalanmu pasti lancar, pasti enak. Engkau akan sukses, berhasil. Tapi kalau cara dunia, engkau akan setengah mati, akan terseok-seok, berpeluh-peluh untuk mencapai tujuannya, ya. Yuk kita lanjut. Lah, Pak, bukan yang ini kayaknya. Tadi belum dikasih yang baru. Bukan yang ini. Belum dikasih ya. Yang sudah aku ganti. Jadi kita mau bicara bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam engkau. Jadi kita tahu bahwa kerajaan surga, Tuhan mengatakan apa? Kerajaan Allah itu apa? Kita belajar di sini. Kita belajar di sini. Sebab semua orang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung banyak saudara. Dan mereka ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkan, mereka dimuliakan. Jadi, waktu Tuhan memilih kamu. Tuhan memperlengkapi enggak?
memilih kamu, Tuhan memperlengkapi. Kamu tak pilih menjadi terang di antara kegelapan. Aku mengirim kamu sebagai domba di tengah serigala. Bayangkan, kita domba di tengah serigala. Serigala makanya apa? Domba, kita dicabik-cabik. Tetapi ingat, domba yang dikirim sama Tuhan pasti diperlengkapi. Tuhan kalau memilih kita, kita diperlengkapi. Dengan apa? Senjata perlengkapan Allah. Kita diperlengkapi dengan firman. Kita diperlengkapi dengan kuasa. Ingat ya, kalau Tuhan mengirim kita untuk menjadi terang, kita pasti punya kuasa. Diperlengkapi dengan firman. Tidak mungkin Tuhan, ya wes biarlah kamu habis dicabik-cabik. Tidak. Tapi Tuhan punya kuasa, diperlengkapi dengan firman. Mari kita lihat, semua orang yang dipilihnya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bagaimana Yesus datang ke dunia, dipilih untuk menjadi terang bagi dunia. Kita juga dipilih menjadi terang bagi dunia yang masih gelap. Yesus dipilih untuk menjadi terang bagi dunia. Kita dipilih untuk menjadi terang bagi banyak orang yang hidup dalam kegelapan. Dan kita dipilih untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Menjadi sulung dari banyak saudara. Kita dianggap saudara Yesus, ya. Kita tahu, lihat nih. Jadi kita tuh dipilih. Pada saat kau dipilih Tuhan, kamu tuh terang. Di antara semua ini gelap, kamu yang terang. Aku milih kamu. Aku mau memperlengkapi kamu. Kamu akan kukasih senjata perlengkapan Allah. Aku kirim ke dunia. Dunia gelap, yes. Tapi ingat, kamu akan terang. Seperti Yesus menjadi terang bagi dunia. Kita lihat ayatnya. Kita dipilih. Kalau dipilih apa? Kalau kamu dipilih, kamu akan dibenarkan. Setelah dibenarkan apa? Kamu dimuliakan. Terus apa? Dikuduskan. Nah, aku ngomong ya, dipilih, dibenarkan, dikuduskan, baru dimuliakan. Jadi kita tuh dipilih, begitu dipilih, dibenarkan sama Tuhan, dikuduskan, baru di glorification, dimuliakan. Ditinggikan, dimuliakan itu ditinggikan. Jadi ingat, kita tuh dipanggil Tuhan untuk menjadi laskar Kristus, menjadi alat bagi kerajaannya. Kita dibenarkan oleh Tuhan, dikuduskan, dimuliakan. Kepada jemaat Korintus, mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus akan dipanggil menjadi orang kudus. Makanya tadi bilang orang-orang kudusnya memberitakan apa? Firman-Nya, ya enggak? Kita dianggap orang kudus karena kita dibenarkan. Dengan semua orang yang di segala tempat yang berseru nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kita dikuduskan oleh firman yang kita baca, kita lakukan setiap hari. Jadi kita dianggap orang kudus karena kita berseru kepada Yesus dan Yesus menguduskan hidup kita dengan firman yang kita baca dan kita ingat dan kita lakukan. Kemudian kita lihat, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Di Indonesianya di antara, tetapi Inggrisnya within. Within itu inside. Tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita bait Allah. Jadi itu kerajaan Allah ada di dalam hati kita. Ya, jadi kita lihat, kerajaan Allah itu bukan dari perkataan tapi kuasa. Pada saat engkau dipilih oleh Tuhan, kerajaan Allah ada di dalam kamu. Yaitu apalah? Kerajaan Allah adalah bukan dari perkataan tapi kuasa. Kerajaan Allah bukan soal makanan. Soal makanan itu flesh eating. Flesh eating itu material thing. Flesh itu daging. Bukan soal kedagingan, bukan soal material, materialistis thing, duniawi thing, tapi adalah soal kebenaran. Kebenaran didapat dari mana? Firman Tuhan. Kedua, damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus. Jadi dalam segala keadaan bersukacitalah. Keadaan susah, sukar, tidak punya uang, sakit, sembuh, semua kau harus bersukacita dalam segala keadaan. Jadi kerajaan Allah, kok Tuhan memberikan kuasa, yaitu kebenaran, yaitu firman Tuhan yang dimeteraikan di dalam hatimu, kebenaran firman Tuhan, dan memberikan kuasa, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kemudian ini ayatnya, to God kingdom is not about eating and drinking tadi, tetapi adalah pleasing God, menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita lakukan di dunia,
relationship kita dengan orang, dengan sesama, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam keluarga harus pleasing God, yaitu harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Semua datang dari Holy Spirit, ya. If you serve Christ in this way, you will please God and respect by people. Jadi jika kau menyenangkan Tuhan dalam segala apa yang kamu kerjakan di dunia ini, menyukakan hati Tuhan, seperti apa yang kau kerjakan untuk Tuhan, itu Tuhan disenangkan. Dan aku itu adalah kerajaan Allah sudah ada di dalam kamu. Kamu siap diutus, dipilih. Ya, kita lihat kalau pada saat Tuhan memilih kita, yaitu Roh Kudusnya sudah ditaruh di dalam hati kita. Roh Kudusnya yang kita berpikir secara firman, kita bertindak secara firman, kita berbicara semua firman, itu tanda Roh Kudus sudah di dalam hati kita. Dan Tuhan mengasihi kuasa. Tuhan mengasihi kuasa bahwa aku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Jadi pada saat firman-Mu sudah di dalam kamu, apa yang kamu katakan itu akan terjadi. Karena apa? Tuhan memberi kuasa. Apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga, apa yang kamu kehendaki akan dikabulkan. Jika Tuhan berkata, ada tertulis, jika firman-Mu ada di dalam aku, jika aku ada di dalam Yesus dan firman-Mu ada di dalam aku, maka mintalah apa yang kau kehendaki, maka kau akan menerimanya. Jadi kalau firman-Nya sudah ada dalam kita, kita meminta sesuatu bukan untuk hawa nafsu kita meminta sesuatu yang kita minta untuk pleasing God. Jadi kalau kita masih dikuasai kedagingan, itu berarti kerajaan Allah belum ada di dalam kamu. Karena apa? Apa yang kamu minta untuk memuaskan hawa nafsumu sendiri. Tetapi kalau Roh Allah ada di dalam kita, apa yang kita minta untuk Tuhan, untuk kepentingan banyak orang, untuk damai sejahtera, tidak untuk sendiri, untuk kesombongan, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, yuk kita lanjut. Kemudian kita lihat, saya kenapa masuk ini, pada saat engkau dipunya kerajaan Allah, engkau sudah diberi perlengkapan surgawi, yaitu kuasa, engkau sudah diberi kebenaran, yaitu firman. Firman itu sudah meterai di dalam hati, dan kamu sudah punya iman di dalam Kristus, dan engkau sudah punya kuasa untuk mengikat iblis, engkau menguasa untuk melepaskan berkat, untuk melepaskan apapun yang di dunia ini, engkau sudah punya kuasa. Dan sekarang kita punya strategi dalam berperang, karena kita tahu bahwa, yuk kita baca ayatnya, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu udara yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Kita tahu bahwa kalau orang itu jahat, wah ini orang ini jahat sekali Bu, wah ini orang ini sama saya gini-gini, iri sama saya kalau sama saya sirik banget, itu bukan orangnya. Jadi ada iblis yang mengikat dia untuk mengikuti kemauannya. Jadi kita tahu bahwa ada iblis iri yang masuk ke dalam hatinya, ya. Kalau dulu dia iri, tetapi dia tidak bertobat, iri itu iri terus akhirnya masuk bertahta roh iri, pasti diikuti oleh roh yang lain. Jadi kita harus waspadai hatimu dengan kewaspadaan. Di situ terpancar kehidupan. Jadi kita lihat bahwa strategi dalam berperang ini bukan perang apa Bu? Perang melawan siapa teman kita? Bukan. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di belakang orang itu. Di belakang orang itu yang mengendalikan dia untuk menuruti kemauan orang itu. Contoh kita lihat bagaimana Tuhan membebaskan satu orang yang dimasuki roh jahat. Waktu itu waktu Yesus naik kapal untuk membebaskan roh jahat, orang itu sampai membenturkan kepalanya. Memang sekarang aku mau tanya, si Berli mau tidak membenturkan kepala? Tidak mau kan? Bagaimana seseorang bisa mau membenturkan kepala? Bagaimana seseorang bisa bunuh diri, suruh terjun kalau tidak dipengaruhi oleh roh jahat? Bagaimana seorang Yudas bisa mau menggantung diri kalau dia tidak dipengaruhi oleh roh jahat? Jadi orang melakukan sesuatu tindakan kriminal, tindakan yang jelek, tindakan yang buruk,
itu adalah dipengaruhi oleh kuasa roh jahat. Jadi perjuangan kita itu melawan roh-roh jahat. Orang berbuat jahat karena dia dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Ya, jadi kita di sini battle, peperangan kita adalah peperangan melawan roh-roh jahat yang menguasai orang itu. Kalau ada orang berusaha jatuhin kita terus, Bu, ini saya punya teman di kantor sama saya berusaha jatuhin terus. Jangan khawatir, kita punya rencana strategi dalam perang melawan orang itu yang dikuasai oleh roh jahat. Ya, kita lihat bagaimana ayatnya. Battle plan itu rencana peperangan atau strategi dalam perang. Satu adalah pray, berdoa without ceasing, yaitu berdoa tanpa henti-hentinya. Yang kedua, fight. Fight itu kamu harus bertempur, jangan diam saja, bertempur, lawan. Aku hancurkan kuasa kegelapan, itu namanya engkau sudah diberi kuasa. Aku memberikan kamu kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga. Aku ikat kuasa kegelapan yang mengikat siapa namanya orang ini di dalam nama Yesus. Aku hancurkan kuasamu. Kau tidak boleh mengikat orang itu pada kemauanmu. Tetapi Tuhan akan menaklukkan, menawan segala pikiran, tindakan orang itu dalam pikiran Yesus. Itu namanya kamu mengikat orang itu, karena Tuhan sudah memberikan armor of God, kuasa. Aku sudah memberikan kunci, karena kingdom of God sudah di dalam kamu. Ya, dan aku lepaskan berkat pada orang itu. Aku lepaskan pengampunan. Aku lepaskan kuasa Roh Kudus pada orang itu. Aku lepaskan terang daripada firman-Mu pada orang itu. Misalnya kamu lepaskan berkat, lepaskan kesembuhan, lepaskan apa. Jadi kamu harus perkatakan, itu namanya fight. Ya, pertama kamu pray, minta kuasa. Karena kuasa kita dari komandan kita, yaitu Yesus. Kedua kamu pray. Pray-nya apa? Ikat, lepas. Ikat, rilis. Ikat kuasa kegelapan, rilis berkat. Rilis kesembuhan. Rilis apa? Rilis itu rilis anointing. Rilis apa yang baik-baik. Jadi kamu ikat kuasa kegelapan dan aku ikat, aku lepas berkat, aku lepas kesembuhan, aku lepas perdamaian, aku lepas sukacita, aku lepas roh bukan roh ketakutan, aku lepas joyful, misalnya apa aja. Jadi kamu lepas yang baik yang akan kamu terima di bumi dan kamu ikat segala kuasa kegelapan yang mengikat, yang membuat susah, yang membuat bergumul. Itu namanya how to fight. Itu fight. Trust tuh pada saat kamu lakukan itu, perkatakan, memang langsung tiba-tiba terjadi, belum tentu. Tuhan akan berperang di alam spiritual. Butuh waktu enggak? Butuh waktu. Pada saat kau berjuang dan kau berperang, itu di alam spiritual, itu di dalam dunia nyata belum terjadi. Tetapi tunggu, tunggu. Kamu tunggu, kalau tunggu, aduh, kok ketoknya doaku enggak dijawab ya. Jangan bilang gitu, itu berarti setan. Setan memberikan roh kekhawatiran, ketakutan, keraguan, kebimbangan. Tetapi pada saat kamu sudah lepaskan berkat dan kau berdoa, ada saat kamu menunggu. Karena di alam roh itu terjadi battle, pertempuran. Dan pertempuran ini lama. Ingat cerita Daniel? Pada saat si Daniel berdoa 21 hari baru Daniel mendapatkan jawaban doa. Daniel doa, setiap hari doa. Kok gak dijawab ya? Besok doa lagi. Kok gak dijawab ya? 3 hari, 4 hari, 5 hari gak dijawab. Mulai pikiranmu bimbang, mulai ragu. Itu kena panas si iblis lagi. Tetapi kamu harus ambil plan ketiga, trust. Tetap percaya. Karena Daniel waktu berdoa 21 hari baru malaikat datang hari ke-21. Kenapa? Oh Daniel, Tuhan sudah mendengar doamu. Tetapi aku dihadang oleh Raja Persia, aku dihadang Raja Yunani, sehingga di alam roh malaikat harus bertempur.
bertempurnya lama karena mereka mengerahkan segala kekuatan kegelapan. Jadi bertempur selama 21 hari di waktu manusia. Ingat waktu Tuhan sama kita beda ya. Beda ya, 1000 hari waktu kita sama Tuhan 1 hari. Betul? Nah, di alam roh itu pertempuran terjadi, Raja Persia, Raja Yunani, penguasa Yunani, penguasa Persia, tetapi di sini Daniel lagi nunggu jawaban doa, enggak datang-datang sampai 21 hari. Malaikat datang dan memberikan jawaban doa. Malaikat bilang apa? Oh Daniel, sejak kamu berdoa Tuhan sudah mendengar doamu. Tetapi di alam roh kami dihadang oleh Raja Persia, Raja kegelapan, Raja Persia dan kita bertempur. Dan setelah kami menang baru kami datang. Jadi ingat, pada saat kita bertempur, kita tetap percaya bahwa pertolongan itu datang. Tidak tahu berapa lama, karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya, dari situ pada saat kita tetap percaya sama Tuhan, kamu akan mendapat jawaban doamu. Jangan kamu bimbang, jangan ragu-ragu. Karena ada tertulis kalau engkau bimbang dan ragu-ragu, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, kita lihat ayatnya 1. Strategi berdoa. Tadi apa? Strategi berperang, berdoa. Matius 26 ayat 40 sampai 41. Setelah itu ia kembali kepada muridnya. Yesus kembali kepada muridnya. Yesus khawatir. Yesus tahu dia mau dibunuh. Takut enggak Yesus? Yesus sebagai manusia takut. Dia tahu besok mau mati. Dia tahu dia mau dipaku, disalib, digantung. Waduh, mau diadili di depan mahkamah. Mau diadili banyak orang. Aduh, dia takut. Aku tahu Yesus takut. Makanya Yesus karena takut, dia berdoa kepada Bapaknya. Kemudian setelah itu ia kembali kepada muridnya, mendapati muridnya tidur. Ya, muridnya tidak takut. Karena apa? Yang menimpa Yesus, bukan menimpa muridnya. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Jadi Tuhan bilang kamu berdoa supaya kamu tidak jatuh pencobaan 1 jam saja. Tapi kedagingan si Petrus dan murid-muridnya mengalahkan doa. Makanya kita harus kalahkan daging kita dengan mengutamakan yang roh. Kalau kita lagi malas doa, oh aku mau mengalahkan daging, aku mau mengalahkan roh kemalasan, aku mau Tuhan, walaupun krip-krip, berusaha kamu jalan, berusaha kamu berdoa, aku mau bangun, aku mau mengalahkan daging. Karena aku roh penurut tapi daging lemah, tapi aku mau mengalahkan kedaginganku, aku mau mengalahkan flesh, spiritku supaya lebih tinggi. Pada spiritmu lebih tinggi, kamu dibawa terbang naik, kemustahilan, hal-hal yang mustahil bisa terjadi. Karena bersama Yesus tidak ada yang mustahil, bersama orang yang percaya juga tidak ada mustahil. Ya, jadi kita lihat bahwa tidakkah kamu berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, daging lemah. Pada saat kamu tahu, pada saat Petrus dan murid-muridnya tidak berdoa, saat itu ujian terjadi, pencobaan terjadi. Percobaan terjadi, kamu murid Yesus mulai takut, mulai menyangkal. Pertama takut, ada banyak dosa yang masuk, dosa ketakutan, dosa bohong, dosa penyangkalan, banyak yang masuk karena kamu tidak berdoa. Ya. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Terus dan Tuhan tapi juga aku berdoa, tapi Tuhan juga baik loh. Aku berdoa supaya imanmu tidak gugur. Wow, Yesus pun berdoa sama Bapaknya supaya imanmu tidak gugur. Dan Petrus imannya tidak gugur, dia minta ampun. Jadi kalau kita salah, pada saat kita takut, itu kita sudah tidak berdoa. Karena ketakutan, roh ketakutan, bimbang, khawatir itu bukan dari Tuhan, dari iblis. Itu kamu tidak doa. Pada saat kamu takut, khawatir, bimbang, kamu harus naik ke hadirat Tuhan. Minta kekuatan daripada Dia, ya. Kita lihat ayatnya 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, dan jangan padamkan roh.
supaya rohmu tidak padam, kamu harus minta sama yang memberi api, yaitu Roh Kudus, yaitu Tuhan. Ya. Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Dalam segala permohonan berdoalah setiap waktu. Tuhan bilang minta sebulan sekali, Tuhan tidak minta 2 kali sehari, tetapi setiap waktu. Saya bilang minimal loh ya, tapi ini Tuhan bilang lagi, dalam segala doa permohonan berdoalah setiap waktu. Jadi setiap saat kamu harus berdoa di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Maksudnya tak putusnya untuk orang kudus apa? Kamu doakan orang-orang di sekitar kamu supaya mereka tidak gugur imannya seperti Yesus mendoakan Petrus. Petrus, aku berdoa supaya imanmu tidak gugur, dan untung Petrus tidak gugur. Jadi engkau berdoa kepada orang-orang, temanmu, pacarmu, yang punya pacar, suamimu, anakmu, supaya iman mereka tidak gugur, ya, untuk orang-orang kudus, ya. Jadi kita tahu karena Yesus takut, dia berdoa. Karena itu Yesus kuat, begitu dia berdoa, oke, tangkaplah aku, bisa santai Yesus, oke, tangkap saja aku sudah siap. Ditangkap dia sudah tidak takut lagi karena dia sudah mendapat kekuatan dari Bapaknya, ya. Kemudian nih pada saat tidur ingat, doa itu membawa kekuatan untuk menghadapi segala badai. Yuk lanjut. Kita lihat yang kedua, kita memperlengkapi setelah berdoa. Kedua, fight. Kita bertempur, ya. Kedua, kita lihat memperlengkapi dengan senjata Allah. 2 Korintus 10 ayat 4-6. Karena senjata dalam perjuangan bukan senjata duniawi, bukan pedang beneran, bukan pistol, bukan perisai gini, bukan. Tetapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yaitu kuasa Allah tadi apa? Kunci kerajaan Allah. Apa yang aku ikat, aku lepas, itu kuasa Allah. Dan ingat, kuasa Allah apa? Kebenaran. Kita selalu hidup benar, sukacita, damai sejahtera dalam segala hal. Makanya Tuhan selalu bilang mengucap syukur, ya. Senjata dalam perjuangan bukan senjata duniawi. Ini senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan setiap siasat orang, cara-cara orang jahat, siasatnya, kemudian merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, pride, sombong, gengsi. Itu adalah siasat oleh iblis. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan, setiap ketidaktaatan akan dihukum bila ketaatan kamu menjadi sempurna. Jika kamu sudah taat sama Yesus, melakukan firman-Nya, kamu bisa lihat orang yang tidak taat. Tapi kalau kamu sendiri tidak taat, kamu tidak bisa menghakimi orang yang tidak taat. Jadi kita harus hidup benar dulu, disempurnakan dulu, dikuduskan dulu, baru kita bisa berperang. Kemudian kita lihat nih ayatnya, bahwa senjata kita itu apa? Melawan itu apa? Kubu pikiran orang. Ini pikiran, Bu, ini pikirannya kok susah ya? Kok tidak bisa, kok tertutup? Itu pikiran yang tertutup, itu pikiran yang diikat iblis. Jadi segala siasat pemikiran orang atau benteng-benteng atau keangkuhan manusia, gengsi, sombong itu adalah ikatan dari iblis yang masuk ke dalam pikiran manusia. Jadi kita caranya mematahkan, aku mematahkan segala pikiran. Jadi kita ngomong, aku mematahkan segala kubu-kubu atau siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Aku menawan pikiran siapa, misalnya Benly, aku menawan pikiran Benly dengan pikiran Kristus. Misalnya satu orang itu misalnya, wah itu orang itu jahat, wah itu kitanya pikirannya lagi dipenuhi oleh pikiran iblis. Aku misalnya Wendy lagi ngantuk-ngantuk, aku menawan rasa ngantuk Wendy dalam rasa ngantuk itu, dalam pikiran Kristus. Aku menawan pikiran Wendy dalam pikiran Kristus. Jadi gitu. Jadi kalau
kita mau mendoakan orang yang kelihatannya kok sekarang berubah jahat, kok orang itu sirik sama saya, aku menawan pikiran orang itu dalam pikiran Yesus. Aku meruntuhkan siasat atau aku meruntuhkan kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Keangkuhan manusia itu apa? Adalah flesh, ya, keinginan daging, keinginan mata, pride, kesombongan. Itu adalah roh dunia. Ingat, saya ajarkan roh dunia ini adalah apa? Keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata. Itu adalah roh-roh dunia. Jadi senjata kita adalah senjata spiritual untuk melawan roh-roh duniawi, yaitu keangkuhan manusia, keinginan daging, keinginan mata. Jadi itu adalah senjata kita. Jadi caranya ikat lepas. Tadi aku bilang, aku punya kunci, ikat lepas. Aku ikat segala pikiran orang-orang yang sudah dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Aku menaklukkan pikiran orang itu dalam pikiran Kristus. Di dalam nama Yesus, aku lepaskan Injil kebenaran firman-Mu. Aku lepaskan terang firman Tuhan masuk dalam orang itu. Aku lepaskan kuasa Roh Kudus masuk. Itu caranya berperang, ya. Jadi kita lihat bahwa peperangan kita itu bukan peperangan jotos-jotosan atau mematikan flash. Mematikan flash itu dor tembak, bukan. Tetapi kita mematikan pikiran. Karena iblis nyerangnya lewat pikiran. Takut, khawatir, terus iri, benci, tidak mengampuni. Itu adalah ikatan iblis yang harus kita patahkan dengan ikat lepas. Lepaskan pengampunan. Aku ikat kuasa kebencian yang ada di dalam perempuan ini dalam nama Yesus keluar, dan aku lepaskan kuasa pengampunan. Itu namanya ikat lepas. Itu cara untuk fight, ya. Kemudian Efesus 6 ayat 11 sampai 13. Kenakan seluruh perlengkapan Allah supaya kamu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Ingat loh, hari ini hari yang jahat loh. Banyak sekarang orang jahat. Sampai ada istrinya, suaminya bakar istrinya, kemudian ada jual organ segala. Itu sudah jahat banget. Itu berarti pikirannya dikuasai oleh roh jahat. Caranya berperang yaitu ikat lepas. Aku ikat segala pikiran orang itu yang dikuasai oleh jahat dalam nama Yesus. Aku hancurkan kuasa-Mu, aku lepaskan terang firman-Mu, aku lepaskan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang akan menahan orang itu untuk berbuat jahat. Ya, jadi kita lihat, ambillah senjata perlengkapan Allah. Kita tahu senjata perlengkapan Allah apa? Masih ingat? Pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Ikat kebenaran itu kamu tidak boleh bohong. Kalau orang yang pembohong, kamu mau teriak ikat lepas gak bisa. Kamu iblisnya ketawa. Hah, kamu mau mengikat gua? Kamu sama gua kan bestie. Lu juga tukang bohong. Saya juga bapaknya pembohong. Jadi kamu tidak bisa ngelawan kita. Ngerti nggak? Saudara, karena bestie. Kalau kamu keluar dari mulutmu pembohong, kamu mengikat pembohong, diketawain sama iblis. Lu sama-sama sama gua. Kan iblis bapak segala pendusta siapa? Iblis. Kamu tukang bohong, nggak bisa. Selama kamu hidup dalam lies, kebohongan, yang keluar dari mulutmu tuh sering bohong, kamu tidak bisa mengikat iblis. Tidak bisa. Karena di sini ikat pinggang itu adalah kebenaran. Dan kebenaran adalah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak ada yang ngajari bohong. Bahkan Tuhan berkata, Tuhan adalah kebenaran. Dan yang membohong itu adalah iblismu, itu adalah bapak segala pendusta. Kenapa? Karena karakternya seperti itu. Karakternya dari awal memang pendusta. Jadi kalau kamu tidak bertobat dari dustamu, itu berarti kamu bapaknya iblis. Iblis tidak bisa mengusir iblis, karena akan terpecah kekuasaannya. Iblis tidak hanya bisa diusir oleh kebenaran, ya. Jadi kita lihat breastplate of righteousness, yaitu ikat baju sirah keadilan. Kalau kamu tidak adil, kamu tidak bisa mengusir iblis. Kalau sama anak-anakmu, sama keluargamu, kamu belain sekalipun dia salah, itu kamu tidak bisa mengusir setan. Kalau orang lain kamu judge hakimi, tetapi keluarga sendiri kamu bela, sekalipun keluarga salah, itu kamu belum bisa adil
maaf kamu juga tidak bisa ngusir setan, karena iblis akan membawa itu ke dalam judgment, dakwaan. Dia nggak adil Tuhan, gimana dia mau ngusir aku? Dia tidak bisa adil sama orang banyak, apalagi adilnya sama orang kaya. Kalau orang miskin nggak adil. Dia melihat kalau orang memandang muka sama orang kaya, aku belani orang yang kaya, kalau yang miskin tidak belani, itu sudah nggak adil. Kamu tidak bisa akan mengusir setan. Jadi keadilan hanya diperoleh bagi membela siapa yang benar dan menasehati, menegur siapa yang salah. Itu baru keadilan. Ya, jadi ikat pinggang, baju sirah itu adalah adil. Bersikaplah adil, berkatalah benar, berkatalah ya atau ya, tidak. Terus kemudian shoes of peace, yaitu sepatu untuk rela menjalankan Injil. Kalau kamu duduk diam di rumah, suruh Injil tidak mau, bersaksi tidak mau, apa yang Tuhan bisa dapat dari kamu? Ingat, kamu sudah diselamatkan loh. Kamu harus menyelamatkan orang lain juga. Tuhan meminta kamu pergi jadikan semua bangsa murid. Jadi dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Makanya orang yang mau menginjil, orang yang mau bersaksi, itu yang disertai oleh Holy Spirit. Yang tidak mau bersaksi tidak. Karena kamu seperti satu talenta yang kamu simpan di dalam tanah. Kamu tidak mau membuat talenta itu berkembang. Aku keselamatan untuk diriku sendiri. Aku tidak mau orang lain diselamatkan. Kalau kamu tidak menginjil, kamu tidak bersaksi, kamu keselamatan hanya kamu sendiri, tidak kamu beritakan kepada orang lain. Sama dengan satu talenta yang kamu pendam di tanah. Dan Roh Kudus tidak menyertai loh. Karena Tuhan berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan ingatlah, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kalau kalau kamu pergi, kalau kamu menginjil, kalau kamu bersaksi, Tuhan akan menyertai. Kalau enggak. Terus kita lihat, karena senjata perlengkapan Allah termasuk keinginan untuk menginjil. Kalau enggak ada keinginan, enggak bisa. Terus kemudian shield of faith, iman, perisai iman. Terus kemudian iman itu bahwa kita percaya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur masa depan kita. Dia Alfa dan Omega. Bahkan sebelum kamu lahir pun Tuhan sudah menciptakan kamu dari tidak ada, dari ada. Jadi hidup kita tergantung sama Tuhan, terserah sama Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan selalu baik. Jadi kamu trust Tuhan dalam segala keadaan. Itu namanya iman. Ya, kemudian helmet salvation, yaitu salvation itu untuk melindungi keselamatan kita. Iblis selalu menggagalkan keselamatan kita, betul? Setelah kita ditebus oleh Yesus, kita percaya, memang iblis diam. Ingat, ada firman berkata, iblis seperti singa-singa mengaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kamu harus menggunakan ketopong keselamatan supaya keselamatanmu tidak digagalkan oleh iblis. Karena iblis masuk ngorek-ngoreki kamu lewat telinga. Seperti iblis menggagalkan si Adam dan Hawa, ngorek-ngoreki lewat telinga. Pertama, iblis ngasih firman. Begitu firman, oh iya, orang ini penuh firman. Kedua baru lies, kebohongan. Bagaimana iblis di Adam dan Hawa? Bukankah di taman ini semua boleh kau makan? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu perkataan Tuhan. Boleh. Tetapi jika engkau memakannya, matamu akan terbuka. Loh, kedua. Jadi pertama iblis memakai firman, kedua iblis memakai lies, yaitu tipu muslihat. Jadi kami percaya kalau kamu tidak tahu firman, kamu dikira itu firman. Oh iya, firman. Padahal yang kedua bukan firman. Karena iblis mengasih tahu apa yang dia tahu dari Tuhan. Nah, tapi kemudian membelokkannya yang kedua. Kalimat kedua membelokkan. Ya, kita lihat ayatnya. Kemudian nih, pedang. Pedang itu apa namanya? Pedang itu adalah pedang roh atau firman Tuhan. Jadi firman Tuhan untuk melawan iblis harus jangan umi-umi, jangan di dalam hati. Perkatakan. Misalnya kamu butuh uang, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi itu katakan out loud. Pada saat katakan out loud, iblis mendengar, iblis pergi. Karena iblis tidak melihat, mendengar apa kata hatimu. Yesus yes, tapi iblis tidak mengenal. Karena senjata firman Tuhan yang kamu keluarkan itu untuk melawan si iblis.
Dan iblis tidak bisa mendengar kalau kamu berbicara dalam hati, tetapi iblis bisa mendengar apa yang kamu katakan. Jadi kalau kamu ada ketakutan, misalnya ada roh takut, Tuhan bukan memberikan roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketibaan. Katakan out loud, keras-keras. Saat kamu mengatakan itu, iblis akan lari daripada. Terus kemudian katakan, aku tunduk pada Tuhan Yesus, aku melawan engkau iblis lari padaku. Iblis akan lari. Jangan dalam hati, karena iblis tidak mendengar hati. Yuk, kemudian kita lihat ayatnya, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan keliling seperti singa mengaum-ngaum, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi Tuhan berkata bahwa setan, iblis, roh jahat akan selalu menerkam kamu, mencari kesempatan seadanya. Kalau lagi lengah dimakan. Jadi kamu harus melawan dia dengan iman yang teguh, dengan percaya bahwa Tuhan sanggup, bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan di luar kekuatan kita. Kalau iya, dia akan memberikan jalan keluar. Kita lihat ayatnya. Yuk. Kita lihat ayatnya. Ini ayat saya suka ini, tapi bahasa Inggris. So shall they fear the name of the Lord. Mereka akan takut nama Tuhan dari barat, dan kemuliaannya mereka akan takut pada nama Tuhan. Kemuliaannya akan dari barat, dan kemuliaannya akan timbul seperti matahari yang terbit. Itu kemuliaan Tuhan. Ini satu ayatnya. When enemy shall come in like flood. Ketika musuh datang seperti banjir tuh kita tidak bisa apa-apa. Banjir tuh besar banget, musuhnya besar. Lihat nih, kata Tuhan, the spirit of Lord shall lift up standard against him. Jadi ketika musuhmu datang, musuhnya nggak 1 orang, 2 orang, tapi kayak banjir, Tuhan akan meningkatkan kapasitas kamu untuk bisa melawan dia. Wow, ini ada ayat di mana ini? Yesaya 59 ayat 19. Aku suka ayat nih, ketika enemy, musuh datang mendatangi kamu karena kurang ajar ini. 1 orang ini mau tak hajar, kalah melulu gua. Nah, akhirnya iblis yang banyak mendatangi engkau. Begitu iblis yang banyak mendatangi engkau, terus apa kata Tuhan? The spirit of the Lord, roh daripada Tuhan akan lift up, akan menaikkan standar kapasitas kamu. Kayak kalau Popeye itu dikasih apa? Bayam ya, langsung wah, yo langsung gini yo, langsung semua jadi gepeng lah. Jadi kalau enemy datang, Spirit of Lord, bukan saya yang ngomong, ayat loh. Spirit of God akan meningkatkan kapasitas kamu yang tadinya kekuatannya misalnya, kalau game tuh maksimal 60 power jadi 100 power. Ngerti ya? Itu sehingga kamu bisa menghandle musuh kamu. Ini janji Tuhan. Jadi kalau ada setan, ada pergumulan, jangan takut. Ini janji Tuhan bahwa Spirit of God akan menaikkan kapasitas kamu sehingga kamu bisa handle. Ya. Yuk. Kemudian tunduklah pada Allah, lawanlah iblis. Betul. Terus kemudian aku telah memberikan kuasa. Tuh. Tuhan berikan kuasa untuk kepada kamu, tapi ingat ya, kamu harus melakukan ini dulu. Jadi, terus kamu harus hidup dalam benar, tidak berbohong, tidak pembohong, hidup dalam keadilan, hidup dalam iman, dan hidup dalam kamu sudah diselamatkan. Kalau ini sudah diselamatkan, yes. Dan baca Alkitab, ingat ayat Alkitab itu sebagai untuk berperang. Ya, nah gini lihatnya. Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak akan ada membahayakan kamu. Jadi pada saat army datang, kamu masih bisa menahan, dan the battle belong to the Lord. The battle belong to the Lord. Jadi pertempuran itu menjadi milik Tuhan. Kamu akan dikasih kuasa untuk menahan kuasa musuh, dan kemudian the rest battle, pertempuran, Tuhan yang menyelesaikan untuk kita. Amin. Ya. Kemudian kita lihat
bahwa semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kemarin saya sudah saya selalu mendoakan karyawan saya yang kerja cuci sarang. Kemudian tiba-tiba aku turun ke bawah, Cida, ada karyawan kesurupan 2 orang. Saya tanya, Tuhan, kok aku sedang doakan mereka kok ada yang kesurupan ya? Kenapa ya? Bukankah proteksi kamu? Terus aku diingatkan sama Tuhan. Ternyata ketika enemy come like flood, seperti banjir, kamu bisa nangani kok. Terus akhirnya tidak, itu yang 2 kesurupan di atas. Oke, aku naik ke atas, aku tengking dalam nama Yesus, cepet banget keluar. Yang 1 cepet banget keluar, tidak, di dalam ada lagi, yang 1 kesurupan lagi. Saya masuk ke dalam, tak tengking cepet keluar. Tumben saya nggak cepet keluar, nggak harus lama, tapi ini cepet keluar. Ternyata benar, pada saat enemy datang seperti banjir, Tuhan meningkatkan kapasitas kita. Jadi saya doain mereka cepet banget keluar, yang di dalam cepet banget keluar. Terus kemudian saya melihat bahwa apa yang tak perkatakan, pergi enggak gitu. Tetapi saya mau mengatakan firman, jadi cepet keluar. Apa yang saya katakan? Saya katakan ini, aku tunduk pada Allah dan aku mengusir engkau lari daripadaku. Ada tertulis bahwa Tuhan telah memberikan aku kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan aku. Kemudian saya mengutip firman, kemudian Allah sumber damai sejahtera akan menghancurkan iblis di bawah kakiku. Kasih karena Yesus menyertai aku. Aku katakan firman itu cepat banget keluar. Yang di dalam aku katakan firman lagi, ada tertulis bahwa aku tunduk pada Allah dan aku mengusir engkau iblis lari daripadaku. Tuhan memberikan kuasa untuk menginjakkan dan aku melawan engkau iblis. Aku perintahkan kau keluar daripadaku. Aku ikat kuasamu, aku hancurkan kau keluar dari tempat ini. Cepat sekali. Jadi pada saat aku tanya sama Tuhan, aku sedang doain itu namanya. Berarti saat itu iblis lagi datang banyak dan masih ada tertinggal. Tuhan bilang, ini mah kecil. Aku sudah beri kuasa untuk praktek. Kadang seperti itu Tuhan lakukan. Waduh, kok sampai di sini. Yuk lanjut. Kita sampai sini doang. Oke. Terus Yesaya 54 ayat 17. Ini juga bagus ini. Jadi pada saat engkau melawan kuasa kegelapan, perkatakan, tadi diperkatakan, diucapkan, senjata yang ditempa melawan engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melakukan tuduhan, melakukan fitnah terhadap engkau, melakukan kejahatan terhadap engkau, akan dibuktikan bersalah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang kita terima. Jadi perkatakan itu, setiap tuduhan yang dipakai melawan aku dibuat Tuhan tidak berhasil, dibuat Tuhan bersalah. Jadi kamu katakan untuk melawan fitnah, melawan kebencian orang, melawan kejahatan orang, itu katakan. Ya. Kemudian kita lihat satu lagi, ini yang penting. Kenapa saya taruh di sini? Barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku juga mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan. Karena kalau kamu tidak mengampuni orang lain, yang diuntungkan siapa? Iblis. Benci, roh dendam, mengingat kesalahan orang lain, akar pahit. Itu iblis, menjadi pijakan iblis untuk masuk dalam hatimu dan kamu tidak akan menang. Sekalipun kamu berperang, kamu tidak akan menang sebelum kamu melepaskan pengampunan akar pahit, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kamu. Kalau kamu tidak mengampuni, iblis tambah seneng. Dia akan menggerakkan orang-orang sekitar kamu, keluarga kamu, mantu kamu, anak kamu, mertua kamu, tetangga kamu, untuk membuat kamu sakit hati lagi. Sehingga akar pahit itu tambah. Tapi kalau kamu cepat ngampuni, iblis bingung. Aku mau pakai apa lagi ya? Ini orang cepat banget ngampuni. Ngerti enggak? Orang ini enggak peduli sama sakit hati, sudah enggak peduli.
iblis bingung mikir cara pakai apa lagi untuk menjatuhkan kita. Tetapi kalau kamu susah mengampuni, iblis ingat akan pakai orang-orang sekitar kamu untuk memasukkan benih akar pahit tambah dalam sehingga kamu sulit untuk bertobat. Ya, jadi kita lihat, jangan kita iblis beroleh keuntungan karena kita tidak ngampuni orang-orang yang dipakai iblis untuk menggocok kita. Jangan kita mau kalah, kan kita sudah dikasih senjata perlengkapan Allah. Jadi kita harus menang perang melawan tipu daya iblis yang dia mengendalikan orang-orang untuk menyakiti kita. Yuk, kemudian yang ketiga, ya, percaya atau trust. Kita harus percaya tadi. Yang pertama kita apa? Pray, berdoa. Kedua, gunakan senjata perlengkapan Allah, perang, fight. Ketiga, kita harus tetap percaya. Karena pada saat kita fight, kita melawan, kita berdoa, kita melawan, belum tentu jawaban Tuhan langsung datang, betul? Selama kita menunggu jawaban Tuhan, itu kita trust, percaya. Tapi di tengah jalan, percaya itu iblis selalu ngorok-ngoroki. Tuh Tuhan gak datang. Tuhan gak kasih jawaban. Kamu pakai ini aja, kamu kesini aja. Itu loh, temanmu lagi banyak duit, dia minta pertolongan. Ini loh lah. Di sepanjang kamu mendapatkan janji Tuhan itu, kamu percaya pasti sebelah kanan kiri iblis bisa menggoyahkan kamu supaya kamu tidak percaya sama dia lagi. Itu adalah tipu muslihat iblis. Tetapi kalau kamu, enggak, aku tetap percaya, enggak, aku percaya janji Tuhan, aku percaya, aku baca Alkitab, aku percaya bahwa dia milik, aku milik Tuhan. Kalau aku anak, dia bapak. Mungkin kalau anaknya roti dikasih batu, anaknya minta ikan dikasih ular. Kalau kamu anakmu, Pak, aku beliin HP dong Pak, aku mau HP ku baru. Kamu mikir enggak pengen beliin? Nah, itulah yang terjadi hubungan kita dengan Tuhan. Kita tuh anak, dia tuh bapak. Enggak mungkin bapak tuh enggak memperhatikan anaknya. Ya, karena kita nganggap aja, kita berdoa aja bapak di surga. Pasti bapak tahu kebutuhan anak. Ya, kita lihat bahwa kita harus percaya trust karena kita milik Kristus. Kolose 3 ayat 2 sampai 5. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bagaimana Yesus dicobai? Yesus dicobai 3. Dia lapar karena habis puasa. Habis puasa Yesus lapar enggak? Lapar. Apa yang dimikir? Setan tahu enggak dia lapar? Tahu. Tuhan, aku tahu kamu lapar. Mau enggak kayak berubah hati batu untuk melakukan kehendak iblis. Iblis jangan melakukan kehendak iblis karena kau akan menjadi budak iblis. Tapi lakukan kehendak Bapa, kamu malah akan menjadi anak Bapa. Ya kan? Makanya Tuhan bilang ada tertulis. Hidup bukan dari roti. Bukan dari roti saja tapi dari firman. Karena Yesus tidak mau melakukan kehendak iblis. Pertama, dikasih apa? Materialitis, materialiting, duniawiting, flesh-eating. Jadi apa yang pencobaan yang kamu alami selalu duniawiting, uang, duniawiting. Tetapi Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan surga dan kebenaran, maka semua ditambahkan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payahmu tidak akan menambahinya. Buat apa engkau bersusah payah mencari roti yang diperoleh dengan susah payah kalau Tuhan memberikan kepada anak ya, bukan orang lain, anak yang dikasihnya saat tidur. Jadi kalau saat tidur yang lain bukan anak susah payah kerja keras, tetapi anak itu dikasih berkat saat tidur. Jadi kita tahu kita milik Tuhan. Jadi jangan kita khawatir pada saat kita mau memperoleh janji Tuhan, pasti di tengah jalan pasti ada dari temen, dari sahabat karib, dari siapa, pasti ada godaan untuk kamu tidak percaya sama janji. Kalau kamu jatuh, kamu tidak sampai ke sana, ngulang lagi cobaannya, ngulang lagi. Kayak bangsa Israel, begitu kamu belum sampai Kanaan, ngulang enggak? Mutar lagi. Aduh, Bu, kok hidup saya begini-begini saja ya Bu? Dari dulu saya tidak mengalami keadaan baik. Nah, di tengah jalan kamu lulus ujian enggak? Kalau enggak lulus ujian ya muter lagi. Kayak padang gurun yang harusnya sampai Kanaan diputar ke sama Tuhan 40 tahun. Karena tidak percaya.
Apakah kita mau muter apa langsung? Kalau mau langsung jalan tol, ingat tadi berdoa, bertempur, dan percaya. Sekalipun janji belum datang, kamu percaya, ya. Kita lihat bahwa kita milik Kristus. Pikirlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, bukan material thing. Ingat Yesus juga dicobai material thing tuh. Flesh, roti, pride. Jika engkau anak Allah, ayo kamu turunkan, nanti kamu akan serve, dilayani oleh malaikat-malaikat. Pride-nya Yesus, egonya Yesus dinaikkan. Bukankah sekarang orang-orang ya, egonya kalau dinaikkan, wah ya senang. Egonya Yesus diangkat loh sama iblis. Tapi enggak mau, aku tidak akan, tapi kamu harus tunduk sama Tuhan alam. Kemudian dikasih dunia itu apa? Kekayaan. Pertama badan, apa yang kita lihat, apa yang kita makan, kemudian semua harta, kekayaan, jabatan, kekayaan, macam-macam. Itu duniawi ting. Makanya Tuhan berkata di sini, pikirlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa? Saat engkau memikirkan yang di atas, itu semua yang di bumi itu diberikan kepadamu. Kan tadi ada ayatnya, carilah dulu kerajaan Allah sebagaimana, maka semuanya ditambahkan. Tuhan tahu enggak kalau kita perlu makan, perlu ini, keinginan, bahkan nyatakan segala keinginanmu di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Tuhan pun tahu keinginanmu, ya aku ngerti keinginanmu. Wis nyatakan be aku tak kasih. Loh, kurang apa lagi? Jangan kamu cepat ingin kaya. Karena ingin kaya itu flash sitting. Kalau Tuhan sudah menetapkan kamu kaya, kamu akan kaya sendiri. Tidak usah kamu minta-minta, cari-cari, kowe akan dibuat Tuhan kaya. Karena apa? Dengan hasil yang sekarang, kamu bisa dipercaya enggak? Kalau dengan kekayaan yang kamu terima sekarang, harta yang kamu terima sekarang, kamu bisa percaya, Tuhan akan memberikan harta yang lebih besar lagi. Kalau kamu tidak bisa dipercaya, dikasih harta besar, kamu malah hilang dari jauh daripada Tuhan. Tuhan tidak ingin kamu bermewah-mewah dengan flash sitting, dengan worldly thing, tetapi kamu malah end up-nya tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal di surga kamu sudah dipenuhi. Semua itu sudah dipenuhi. Makan, minum, pakai, semua sudah tidak perlu lagi. Makanya dunia ini adalah padang gurun. Padang gurun di mana Tuhan mencobai anak-anaknya. Siapa yang masuk tanah Kanaan, yaitu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk Yerusalem baru, itu yang akan diuji di dunia ini. Ini padang gurun. Jangan sampai kita mutar hidup kita begini-begini saja. Kita tidak menikmati susu dan madu yang sudah disediakan Tuhan. Kan janji Tuhan kita kelimpahan. Kok kita belum kelimpahan? Tuhan, apa yang membuat aku belum kelimpahan? Kau tegur aku, kau bentuk aku mau dituntun. Karena pada saat kau dituntun, Tuhan akan membawa kamu ke kelimpahan. Yuk kita lihatnya. Makanya jangan pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena Tuhan berkata, carilah dulu kebenaranku, maka semua yang di bumi tak tambah ke. Karena itu matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, najis, hawa nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyiraman belahala. Kemudian janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Dan sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi kalau kita dikasih tangan, jangan sampai tangan ini gampang mukul. Jangan sampai tangan ini akan memuliakan Tuhan. Dikasih mata ini harus memuliakan Tuhan. Telinga memuliakan. Mulut itu yang berat. Lidah ini yang berat. Apakah lidahmu untuk ngata-ngatain orang, untuk mencaci orang, untuk sampah, atau untuk mengucapkan yang membangun seseorang, membangun iman, untuk memberkati orang. Jadi ingat, Tuhan memberikan apa? Kita dipercaya, dikasih tangan tubuh itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai ini sudah kripel itu apa? Sudah tubuhnya cacat, diambil Tuhan satu, baru nangis-nangis, Tuhan aku mau bertobat, Tuhan aku mau bertobat. Selama kamu mempunyai tubuh yang lengkap, bersyukurlah dan gunakan semua alat panca indera yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Terus kemudian kita lihat, aku berkata tadi ya, berkata sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga.
Dan kita lihat pada saat kita memikirkan perkara yang di atas, bukan perkara dunia. Kita lihat apa kata Paulus, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah ada di dalam kamu, tetapi jika roh kamu orang tidak memiliki Roh Kudus, Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sadarlah kalau kita punya kebenaran, ada firman Tuhan dalam hidup kita, berarti kita milik Kristus. Kalau kalau orang itu menjadi milik Kristus, dijagai enggak hidup? Pasti dijagai. Jadi kita akan dijagai Tuhan, ya. Kemudian kita lihat alatnya, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, maka baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Jadi kalau kita merasa kita milik Kristus, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, oleh firman, bukan oleh daging, bukan oleh roh-roh dunia ini, ya. Kita harus tinggalkan cara dunia, tinggalkan roh dunia, tetapi hidup kita dipimpin oleh firman. Yuk kita lanjut. Yuk. Lanjut yuk. Ya, kemudian ini tetap berdiri teguh. Ya. Anak-anakku, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa setelah mendapat teguran, setelah mendapatkan firman, kamu tetap mau hidup dalam dosa, berarti orang itu adalah iblis. Karena firman itu yang membuat orang bertobat. Tetapi kalau engkau tidak bertobat, setelah kamu dikasih tahu firman, orang itu berasal daripada iblis. Sebab iblis berbuat dosa pada mulanya. Iblis berbohong pada mulanya. Kita lihat bahwa untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya membinasakan perbuatan iblis. Akan tetapi saudara kekasih, bangunlah dirimu atas dasar iman. Berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ini yang penting nih, dua-dua ini adalah kasut untuk memberitakan Injil. Tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, yang belum mengenal Kristus. Selamatkan mereka jalan dengan melampas mereka dari api. Tunjukkan belas kasihan disertai ketakutan dengan orang lain. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan dengan keinginan dosa. Jadi kalau kita sudah dibenarkan, kita sudah menjadi alat, kita sudah menjadi laskar Kristus, kita harus menjangkau orang lain juga. Karena kita tahu bahwa mereka yang belum bertobat, belum sungguh-sungguh akan masuk ke dalam api. Kita harus jangkau mereka. Matius 28, 19, 20, jadikan semua bangsa murid Yesus. Ya, jadikan murid itu apa? Dengar firman, melakukan firman, itu murid Yesus. Ya. Terus kemudian kita lihat selesai. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan, cuan keuntungan, hobi keuntungan, HP keuntungan, bisnis keuntungan, terus sosialita keuntungan, cari untung di situ. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena aku mengenal Kristus. Lebih mulia daripada segalanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya, menganggapnya sebagai sampah supaya aku beroleh Kristus. Karena Kristus ngasih pilihan, kamu memilih aku atau dunia. Barang siapa mengikat persahabatan dengan dunia, dia menjadi musuh Allah. Dan barang siapa memiliki persahabatan dengan Kristus, dia menjadi musuh dunia. Kalau kita dibenci orang dunia, orang sering menghina kita, wajar. Karena kita bukan bagian dari dunia, kita bagian daripada Kristus. Yesus dibenci enggak sama dunia? Dibenci. Yesus hanya disukai oleh orang-orang yang menjadi murid, yang mau mendengarkan khotbahnya, mendengarkan pengajarannya, dan melakukan pengajaran. Tetapi banyak orang yang benci pengajarannya dan membenci Kristus. Ya, kemudian kita lihat
bahwa setelah kamu mendapat hal, kalau kamu mempunyai Kristus, kamu mendapatkan segalanya. Sekarang kita tahu yang terjadi di dalam dunia itu datangnya dari kepada Kristus. Dunia dan segala isinya milik siapa? Milik Tuhan. Tanah pun milik Tuhan. Hewan milik Tuhan, tumbuhan milik Tuhan, manusia pun milik Tuhan. Semua alam semesta milik Tuhan. Kalau Kristus kita menjadi reward kita, apa yang kita butuhkan akan mengikuti kita. Kita tidak usah cari secara setengah mati, tapi Tuhan mengikuti kita. Terus kemudian kita lihat ayatnya di Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh iman. Aku hidup bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Hidupku yang kuhidupi di sekarang di dalam daging, bukan hidup mengikuti keinginan daging, tetapi mengikuti kehendak Allah, yaitu hidup oleh iman, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri untuk aku. Yesus hidup ke dunia bukan untuk hidup dirinya sendiri. Yesus di dunia itu dia mengosongkan dirinya dan melakukan kehendak Bapaknya sampai mati. Bahkan dia taat sampai mati melakukan kehendak Bapaknya. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini yang kaya tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau kamu mati hari ini, apakah kamu yakin masuk surga? Yakin? Apakah kamu sudah layak untuk masuk surga? Yakin? Karena kalau kamu mati hari ini, tidak ada sesuatu nyawa pun, barang berharga apa yang bisa untuk mengganti nyawamu. Ingat Lazarus dan orang miskin, begitu kayanya dia, pesta setiap hari. Orang miskin, Lazarus dan orang kaya. Lazarus dan orang kaya, begitu orang kaya itu pesta setiap hari, hartanya banyak. Bahkan ada orang kaya bilang, aku akan menimbun persediaan sampai berapa gudang, aku akan lumbung ya, aku akan semua harta aku akan kutimbun dalam lumbung, bahkan aku akan membeli lumbung yang banyak. Tapi Tuhan bilang, sekarang tak ambil nyawamu, buat apa hartamu? Dan kamu belum tentu masuk neraka, belum masuk surga loh. Dan kita tahu bahwa pada saat kita menghembuskan napas terakhir, itu adalah the real life sebenarnya, kehidupan yang sebenarnya. Karena di dalam dunia ini hanya trial dan pencobaan yang Tuhan mau pilih buat resident itu apa namanya, penduduk dalam kingdomnya. Siapa yang layak masuk kerajaannya, siapa yang tidak layak masuk kerajaannya. Itu trial, pencobaan adanya di dunia ini. Kita harus menang, kita harus masuk Kanaan, kita harus masuk ke tanah susu dan madu, kita harus bersama-sama Tuhan. Karena kami percaya orang yang menang, yang akan teguh berdiri dalam iman, itu yang akan masuk ke dalam Yerusalem baru. Tuhan Yesus memberkati.